Shalom Aleihim, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada saat malam hari ini saya ingin menyampaikan satu materi yang saya beri tema rahasia yang tersingkap. Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita melihat atau mendengar kata rahasia, biasanya orang sangat tertarik untuk menyelidikinya. Yang namanya rahasia berusaha untuk orang menyingkapkannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita perlu melihat rahasia apa yang disingkapkan di akhir zaman ini. Tentu saja hal ini sangat tertarik untuk kita bisa bersama-sama renungkan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apabila rahasia itu hanya sekedar gosip, saya pikir enggak masalah, kita enggak perlu tahu juga enggak apa-apa. Tetapi kalau rahasia yang ternyata bisa membuat dunia ini berbahaya, kita perlu menyelidikinya. Nah, oleh karena itu sebagai dasar dari firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan mengajak saudara untuk membaca kitab suci kita di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7. Saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara bisa buka kitab sucinya, kita akan membaca firman Tuhan ini, apa yang ditulis oleh Rabi Shaul atau Rasul Paulus atas ilham dari Roh Kudus. Mari kita akan buka sekali lagi 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyinya. Sebab rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Hanya sekarang ada yang sedang menahannya, sehingga dia dapat muncul dari tengah-tengahnya. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita diberitahu tentang adanya sesuatu rahasia yang tentunya akan bisa membuat dunia ini berubah sama sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kira-kira apa yang bisa mengubah dunia ini yang sekarang sedang terjadi? Banyak orang yang menceritakan tentang kelompok yang bernama The Illuminati, Freemason, dan sebagainya. Yang tujuannya satu, yaitu New World Order atau gerakan zaman baru, sistem pemerintahan tunggal. Malam hari ini, saudara-saudara, saya akan tunjukkan kepada saudara satu kelompok yang rahasia, yang sebetulnya tidak kalah penting dari kelompok Freemason dan di Illuminati. Bahkan kalau saya boleh katakan, kelompok-kelompok ini sebenarnya lebih besar dari kelompok di Illuminati maupun Freemason. Kelompok apakah itu? Mari kita akan bersama-sama melihatnya satu demi satu. Kita akan lihat yang pertama yang bernama Bohemian Club, saudara-saudara. Apakah sebetulnya Bohemian Club ini? Bohemian Club ini memang tidak banyak orang tahu, saudara-saudara. Tetapi sebetulnya kelompok ini juga sangat berbahaya dan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi dunia ini. Kalau pengaruhnya itu baik, ya saya pikir enggak masalah. Tetapi pengaruhnya itu karena dia haus kekuasaan, saudara-saudara. Dan kalau kita melihat Bohemian Club ini adalah suatu kelompok yang memiliki anggota yang bukan orang sembarangan. Kelompok ini anggotanya adalah
pengusaha-pengusaha besar dunia ini. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin dunia. Kemudian musisi-musisi. Mereka seringkali melakukan pertemuan di Monterey, California. Tetapi sayang sekali, kelompok ini tidak bisa dijamah oleh hukum, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia berada di atas hukum, tidak ada yang berani. Bayangkan saja, anggotanya ini kepala-kepala negara, siapa yang akan menjamah mereka? Nah, saudara yang terkasih, kita lihat siapakah orang-orang terkenal yang ada di kelompok Bohemian Club ini. Yang pertama ada yang namanya Henry Kissinger. Kita semua tentu tahu siapa orang ini. Kemudian Theodore Roosevelt dan lain-lain. Mereka ini adalah kelompok dari organisasi yang jumlahnya itu 2.000 orang, saudara-saudara. Jumlah mereka itu tidak berkurang maupun bertambah. Anggotanya 2.000 orang laki-laki dan mereka ini adalah orang-orang yang mampu mengubah dunia. Dan lebih dari itu, kelompok ini, Bohemian Club ini juga bisa menentukan siapa yang menjadi presiden Amerika. Wah, hebat sekali ya, saudara-saudara, sampai bisa mengubah seperti itu. Nah, kalau kita melihat orang-orang inilah yang menentukan negara mana sebetulnya yang akan diguncang ekonominya. Tentu saja untuk mengguncang ekonomi, orang-orang ini dia akan menghancurkan nilai mata uangnya. Dan kelompok ini, saudara-saudara, adalah kelompok yang melakukan pengembangan bom atom di tahun 1942 dan sukses diledakkan di Nagasaki dan Hiroshima di Jepang yang menewaskan 130.000 orang lebih pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 pada pukul 8:16 pagi hari. Kalau kita melihat, saya sempat membaca artikel yang berkenaan dengan kelompok ini, cukup mengerikan, saudara-saudara. Karena pada waktu itu, peperangan antara Amerika dan Jepang ini luar biasa. Dan rupa-rupanya Amerika ini sudah berkali-kali memperingatkan. Tetapi Amerika menganggap, dalam tanda petik, Jepang ini orangnya ndablek, ya. Keberaniannya luar biasa, enggak mikir. Sehingga Amerika menggunakan cara, tadinya dia akan meledakkan bom atom itu di pinggiran kota yang penduduknya sedikit. Tetapi entah bagaimana, mereka akhirnya merubah pikiran sehingga dihancurkannya dua kota, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima, yang mengakibatkan 130.000 orang lebih mengalami kematian, saudara-saudara. Dan efek dari radiasi bom atom ini masih terasa sampai hari ini. Banyak orang-orang yang terkena kanker atau terkena banyak penyakit karena terkena radiasi radioaktif. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, saya katakan bahwa kelompok ini tidak bisa dianggap main-main. Ini kelompok yang betul-betul saya boleh katakan ini orang-orang yang haus darah. Sekarang kita akan melihat kelompok yang kedua yang juga
merupakan kelompok rahasia yang tidak banyak diketahui oleh orang. Namun kelompok itu sampai hari ini masih eksis. Siapakah kelompok ini? Yaitu kelompok yang menamakan dirinya Committee of 300 atau Komite 300, saudara. Nah, kelompok ini kalau kita mau mempelajari lebih dalam, kelompok ini nih levelnya itu lebih tinggi dari di Illuminati. Dia satu tingkat di atas di Illuminati, saudara-saudara. Kelompok ini itu didirikan oleh bangsawan Inggris tahun 1827. Anggotanya adalah para penguasa yang tidak bisa tersentuh oleh hukum. Banyak ratu-ratu dunia ini yang menjadi anggota dari kelompok tersebut. Ada Ratu Inggris, Ratu Elizabeth, kemudian Ratu Belanda, Ratu Denmark, dan keluarga-keluarga kerajaan di Eropa. Mereka semuanya adalah bagian dari kelompok Komite 300 ini, saudara-saudara. Dan kelompok ini dibentuk saat kematian Ratu Victoria untuk mengontrol seluruh dunia melalui kartel-kartel perbankan. Jadi kelompok ini betul-betul kelompok orang-orang yang kaya raya, saudara-saudara. Dan kita lihat tujuan dari gerakan ini adalah menopang sistem keuangan internasional dan membentuk sistem pemerintahan tunggal. Sama dengan di Illuminati. Apalagi level kelompok ini itu di atas di Illuminati. Saya kasih tanda panah itu ya. Freemason itu ada di posisi itu, saudara-saudara. Tetapi kelompok yang tadi saya sebut, Komite 300 itu di atasnya, jadi lebih tinggi. Nah, itulah yang saya katakan bahwa ini suatu rahasia. Di akhir zaman ini dibuka. Jadi di akhir zaman ini banyak rahasia-rahasia yang dibuka, termasuk dalam kelompok iman kita sendiri. Dulu saya tidak pernah tahu nama Tuhan itu siapa. Tetapi akhirnya di tahun 2000 saya mengerti bahwa nama Bapa kita Yahweh itu adalah nama yang kudus. Itu disingkapkan. Bukan cuma nama, tetapi 7 hari raya tersingkap. Dan banyak hal yang penting, saudara-saudara. Nah, inilah yang saya katakan bahwa rahasia yang ada di atas muka bumi ini dibuka di akhir zaman. Kalau saya mau mempelajari itu ternyata banyak sekali kelompok-kelompok rahasia. Tetapi saya ambil 2 saja yang memiliki potensi yang sangat besar. Saya juga melihat ada kelompok-kelompok lain, tetapi sayangnya mereka sudah tidak bisa bergerak apa-apa, sekalipun rahasia. Karena anggotanya itu kalangan menengah ke bawah. Tapi 2 kelompok besar ini sangat mengerikan. Ya, Bapak Ibu, jadi kita sekarang sudah tahu. Ada kelompok yang namanya Bohemian Club dan ada kelompok yang namanya Committee of 300. Jadi 2 kelompok ini sangat luar biasa. Itulah yang saya katakan rahasia di akhir zaman ini dibukakan. Sekarang kita lihat rahasia apa lagi yang ditunjukkan oleh Tuhan. Yaitu rahasia di mana jumlah bangsa-bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan itu nanti akan mencapai jumlah yang penuh, yang sesuai dengan standar keselamatan dari Bapa Yahweh. Begitu nanti keselamatan itu sudah mencapai quorum
dari bangsa-bangsa, maka keselamatan itu kembali kepada bangsa Israel. Seperti pada zaman Perjanjian Lama. Pada Perjanjian Lama, keselamatan itu hanya untuk bangsa Israel. Walaupun ada beberapa orang yang dari bangsa-bangsa yang juga diselamatkan sebagai wujud anugerah, menjadi sebuah gambaran bahwa kelak bangsa-bangsa lain pun akan mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ajak untuk kita membaca di dalam kitab Romia atau kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 25. Saya bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini. Nah, ini Tuhan ingin supaya kita tahu rahasia ya. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri. Bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel, jadi karena Israel itu tegar tengkuk, keras hati, maka telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Bayangkan saudara-saudara, Yesua datang ke dunia ini untuk menebus bangsa Israel. Tetapi sayang sekali, bangsa Israel justru menolak Mesias, menolak Yesua. Maka akhirnya keselamatan itu terbagi kepada bangsa-bangsa, termasuk saya, termasuk saudara. Dimanapun saudara berada, saya beritahu bahwa engkau percaya kepada Yesua HaMasiah, maka engkau sudah dipastikan mendapatkan jaminan keselamatan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya atas keselamatan yang Bapa Yahweh sudah berikan kepada kita. Jadi melalui ayat ini, rahasia yang selama ini kita tidak tahu, akhirnya kita tahu. Oh, ternyata bangsa-bangsa lain itu diselamatkan. Ada banyak sekali orang-orang dari kepercayaan lain yang mengolok-olok kita. Katanya keselamatan itu hanya khusus untuk Israel. Saya bilang betul. Tapi dulu waktu Perjanjian Lama, ketika Yesua menebus dan mereka menolak, bahkan mereka menyalibkan Yesua, maka akhirnya keselamatan itu terbagi atas bangsa-bangsa. Siapa bilang keselamatan itu hanya untuk Israel saja? Ini sudah kita buktikan, saudara-saudara. Oke, sekarang kita lanjut, kita lihat rahasia apa lagi yang disingkapkan oleh Tuhan. Kita membaca di dalam kitab Matius atau Matius pasal 13 ayat yang ke-11 dan kitab Markus atau Markus pasal 4 ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk kita bersama-sama membacanya. Saya mulai dari kitab Matius dulu atau Matius. Pasal 13 ayat 11 dikatakan demikian. Dan seraya menanggapi, dia atau Yesua berkata kepada mereka, kepadamu sudah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Sekali lagi, mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada orang-orang itu tidak diberikan. Wah, hebat sekali bukan? Rahasia kerajaan surga disingkapkan kepada kita, saudara-saudara. Sementara kepada mereka, orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan mereka yang menolak Yesua, nggak akan mudeng, nggak akan ngerti, saudara-saudara. Kemudian kita baca juga di dalam kitab Markus pasal 4 ayat yang ke-11. Dan dia berkata kepada mereka, kepadamu telah dikaruniakan untuk mengetahui rahasia kerajaan Elohim. Tetapi kepada mereka yang di luar, semuanya ada dalam perumpamaan. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya
bahwa Yesua itu mengistimewakan kita semua, Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang yang mendebat, yang menjelek-jelekan kitab suci kita, yang mengatakan Yesua itu begini dan begitu, saya nggak perlu tanggapi. Kenapa? Karena mereka memang belum mendapatkan anugerah, bahkan tidak mendapatkan anugerah, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita perlu bersyukur karena saudara dan saya mendapatkan anugerah untuk membuka rahasia kerajaan sorga atau rahasia kerajaan Syamaim. Saya kadang ingin ketawa, saudara-saudara, kalau melihat ada orang-orang yang mengkritik isi kitab suci kita. Saya hanya berpikir kasihan deh. Kenapa? Karena pola pikir mereka itu nggak bisa bergerak. Dan saya hanya memaklumi, ngapain kita mesti adu argumentasi, debat kusir, malah memaki-maki, itu rugi sendiri. Lawang mereka tidak disingkapkan ya, sampai tua, sampai mati nggak akan ngerti, saudara-saudara. Apalagi kalau di dalam hatinya itu ada kebencian. Wah, sampai kapanpun nggak akan dapat anugerah keselamatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita sudah mendapatkan rahasia kerajaan Elohim, kita perlu bersyukur kepada mereka yang di luar. Yesus katakan yang di luar. Ya percuma, nggak akan mudeng, nggak akan ngerti, saudara-saudara. Jadi ilmunya tidak mungkin nyandak gitu loh. Jadi saya menghimbau kepada saudara-saudara yang ya senangnya itu berdebat, ya saya pikir lebih baik berhentilah. Untuk apa berdebat? Toh saya juga dulu pernah, ya saya dulu sempat dan senang berdebat, saudara-saudara. Tetapi kalau dalam perdebatan, apalagi dengan orang-orang yang anti dengan nama Bapak Yahweh, saya bilang coba Anda bisa baca bahasa Ibrani enggak? Tolong ini dibaca. Ya. Mereka sudah enggak bisa, tapi keminter, saudara-saudara. Ya saya cuman ya, tertawa saja. Lagian juga kalau saya bertengkar juga, apakah ada orang yang berkata, oh ya saya salah nih, kamu yang benar, aku tak terima Bapak Yahweh deh. Tidak, saudara-saudara. Mereka masih dikuasai oleh ego, gengsi yang tinggi. Kenapa kok seperti itu? Ya memang mereka seperti itu. Wong saya saja sudah memberitakan nama besar, nama kudus Bapak Yahweh kepada rekan-rekan pendeta. Rata-rata mereka tahu. Bukan nggak tahu, tahu, saudara-saudara. Tapi mereka bilang bermacam-macam argumentasi. Tapi ya sudahlah, daripada saya capek, nggak akan ada artinya, ya lebih baik saya diam saja. Udahlah kamu mau jelek-jelekin saya sebagai penyesat kek, mau ngerusak kekristenan kek, masa bodoh. Pokoknya saya mengimani bahwa Tuhan Sang Pencipta itu bernama Yahweh. Dan Bapa Yahweh sendiri telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yesua HaMasiah. Makanya Yesua berkata, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Dia yang dimaksud di sini adalah Bapa Yahweh. Itu sebabnya kenapa kok sampai Yesua dihukum mati. Karena dia menganggap bahwa dirinya adalah Sang Pencipta. Lah memang benar dia itu Sang Pencipta yang menjadi manusia. Tapi orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Parisi tidak terima. Jadi dianggap menghujat Tuhan. Jadi hukumannya adalah hukuman mati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada satu ayat lagi yang saya pikir perlu juga saya bacakan, yaitu di dalam kitab Kolose. Kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian. Yaitu rahasia yang telah disembunyikan dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi, tetapi sekarang telah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi, kalau memang saudara sudah disingkapkan hal-hal yang baru, ya jangan a priori dulu, saudara-saudara.
Jangan sampai, wah belum ada nih yang memberitakan, kalau aku memberitakan nanti aku dianggap penyesat. Ya nggak usah takut, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena Tuhan pakai kita menjadi orang yang nomor satu. Ayo, saya mau tanya, kalau saudara masuk ke surga, masuk ke Syamayim, saudara pingin nomor buncrit, nomor belakangan, apa saudara pingin nomor satu masuknya? Ayo, pasti nomor satu bukan? Nah kalau nomor satu, ya saudara harus berani memberitakan, sekalipun sendirian. Nggak usah takut, apa sih yang ditakutkan, saudara-saudara? Paling-paling yang mati saja kok ditakutkan. Mati besok, mati lusa, mati tahun depan, mati nanti malam, sami mawon. Sama saja. Ya. Jadi kalau Tuhan perintahkan, ayo beritakan, beritakan saja. Nggak usah takut, saudara-saudara. Ya. Oke, nah Bapak Ibu yang terkasih. Sekarang kesimpulannya adalah, apa yang harus kita lakukan dengan rahasia-rahasia yang telah disingkapkan oleh Bapa Yahweh. Apa yang harus kita lakukan? Saya menemukan ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, yaitu bersyukur, saudara-saudara. Ya, bersyukur. Sekarang kita perlu bersyukur untuk apa? Yang pertama, kita perlu bersyukur karena Bapa Yahweh membukakan rahasia kerajaan Syamayim. Betapa bahagianya kita karena Tuhan membuka rahasia yang sebetulnya namanya saja rahasia, itu orang nggak boleh tahu. Tetapi kok sampai kita diberitahu, itu suatu kehormatan yang luar biasa. Di tahun 2000, pada saat saya membaca traktat dari Pak Dr. Suradi, sepanjang malam saya gelisah, tidak bisa tidur, saudara-saudara. Saya berpikir, ya Tuhan, hari ini saya tahu nama Sang Pencipta itu adalah Bapa Yahweh. Sementara sebelumnya saya memberitakan seperti kebanyakan orang. Saya waktu itu bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan batin itu ada. Kamu mau memberitakan, kamu nekat. Nanti kalau kamu ditinggal lari jemaat bagaimana? Kalau kamu nekat, nanti kalau kamu tidak mendapat pelayanan pendeta-pendeta bagaimana? Kalau kamu nekat memberitakan, kalau sampai kamu dianggap penyesat bagaimana? Banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang berkecamuk. Tetapi saya menyadari, saya hidup dalam pelayanan, dikasih makan jemaat, saya harus memberi yang terbaik untuk jemaat yang saya kasihi. Perkara mereka lari, itu bukan urusan saya. Toh buktinya sampai hari ini, Bapak Yahweh memelihara hidup saya. Nah Bapak Ibu, itulah yang saya perlu sampaikan, kita perlu bersyukur. Bersyukur karena Bapa Yahweh membuka rahasia kerajaan Syamayim, artinya kita adalah orang dalam. Kalau orang di luar tadi, Yesua nggak mau ngomong sama mereka. Bahkan kalau berbicara sama murid-muridnya, kalau ada orang luar, Yesua lebih banyak menggunakan perumpamaan. Karena bagi Yesua berpikir, ini orang nggak berkompeten. Ya, paling-paling juga kalau dengar dia ngerusak kok. Ya udah, Yesua membuka kepada murid-muridnya. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang perlu kita syukuri? Yaitu dengan disingkapkannya hal-hal yang baru. Berarti kita diberikan pengetahuan-pengetahuan baru di akhir zaman. Saya pernah bertanya kepada seseorang teman, saya tanya begini, kamu tahu nggak kalau akhir zaman ini ada begini, begini, begini? Dia bilang nggak tahu. Loh, kamu katanya aktivis, tetapi kok nggak tahu? Ya pokoknya di gereja saya itu yang penting Injil. Oh ya nggak bisa begitu, saudara-saudara. Orang memberitakan Injil itu benar, bukan salah. Tetapi kalau hanya itu yang diberitakan, pengetahuan luar kita tidak tahu, waduh kita bisa
tersesat, saudara. Kita nggak ngerti apa-apa, padahal kondisi keadaan dunia ini sudah sangat berbahaya. Jadi kalau kita ngerti, kita bisa berjaga-jaga. Kalau kita ngerti, kita bisa waspada. Lah kalau kita tidak ngerti, nanti peristiwanya kayak seperti zaman Nuh, saudara. Dikasih tahu sampai 120 tahun juga, nggak mau tahu, saudara. Akhirnya apa? Peristiwa bumi ini ditenggelamkan oleh Tuhan betul-betul terjadi. Coba kalau Nuh hidup di zaman sekarang, pasti dia juga akan diejek. Dibilang pengajar sesat lah, dibilang pengacau lah, ya, dibilang gila lah. Tapi buat Nuh dan keluarga dia tidak urusan. Sekalipun dia hanya sedikit, saudara. Tapi saya bersyukur, Bapak Yahweh, Tuhan kita, Sang Pencipta, itu dia tidak melihat banyaknya orang. Tetapi dia melihat apakah orang itu mau berjalan sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Nah kita bersyukur di situ. Jadi Tuhan itu tidak berpihak pada mayoritas. Tetapi Tuhan berpihak kepada orang yang mau menjadi pelaku firman. Itu yang kedua, saudara-saudara. Sekarang kita akan melihat yang ketiga. Kita bersyukur. Kenapa? Karena sekalipun ibadah kita itu adalah streaming, tetapi ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi suatu kesempatan memupuk cinta kasih yang mungkin sudah mulai luntur dengan berjalannya waktu. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita dipaksa oleh keadaan. Dan tentunya kalau kita mau peka, kita bersyukur Bapak Ibu. Karena melalui ibadah streaming, maka suami-suami yang tidak pernah menjadi imam, dia harus menjadi imam yang baik bagi keluarganya. Saya bertanya kepada saudara sebagai kaum pria, sebagai suami, apakah benar kamu menjadi imam yang baik bagi keluargamu? Saya seringkali memberitahu begini ya Bapak Ibu. Kita menjadi imam dan kepala keluarga yang baik. Itu coba Anda tanya sama anak-anakmu. Kalau anak-anakmu sudah tidak akrab dengan engkau, anak-anakmu itu sudah ketakutan dengan engkau, berarti kamu bukan seorang suami yang baik. Kamu bukan seorang imam dalam keluarga. Ayo, berani tanya sama anak-anak saudara? Nak, papa ini gimana ya nak? Baik atau tidak? Berapa banyak kita melihat anak-anak yang kecewa dengan orang tuanya. Kita melihat bagaimana anak-anak yang kepahitan hati dengan orang tuanya. Mereka tidak bisa menjadi teladan dalam keluarga. Ayo saudara-saudara, beranikah engkau bertanya kepada anak-anakmu? Beranikah engkau bertanya kepada istrimu, apakah aku menjadi seorang suami yang baik? Yang menyayangi engkau dengan segenap hati? Atau hanya sekedar jadi laki-laki dalam rumah saja? Saya berharap saudara tidak akan seperti itu. Ingat, ini kesempatan. Saudara live streaming, saudara jadi imam, saudara jadi pendeta buat keluargamu. Ya, itulah yang saya katakan kita perlu bersyukur. Untuk apa? Memupuk cinta kasih yang mungkin sudah luntur. Yang selama ini acuh. Kalau berbicara ya, kalau penting-penting saja. Nah, mau nggak mau, kita harus ikut streaming. Ada nggak kira-kira yang streaming tapi misah, saudara-saudara? Nggak bareng-bareng, padahal satu rumah. Ada nggak kira-kira? Saya yakin kok pasti ada, saudara-saudara. Suaminya di kamar mana, anaknya di kamar mana, istrinya di kamar mana. Pokoknya yang penting kan ibadah. Sekalipun di tempat-tempat yang berpisah, no. Anda perlu berubah.
Ya, ayo sekarang jangan sampai saudara nonton atau ikut ibadah bareng-bareng, tetapi di tempat yang berbeda. Ayo sekarang dicoba, ya, mulai streaming besok lah, ya, hari Sabat. Ayo, coba sekarang saudara misah. Ya, artinya bukan misah seperti apa, tapi bersatu gitu ya. Bersatu. Saudara bersama istri, bersama anak-anak, nyanyi bareng, memuji Tuhan bareng, mendengarkan firman Tuhan bareng, nggak usah sendiri-sendiri, nggak usah misah-misah. Mau, saudara? Ayo, saya tantang nih. Ya, ini kesempatan kita bersyukur adanya streaming. Biasanya saudara mungkin males ke gereja, males beribadah, ayo sekarang lakukan, saudara-saudara. Ingat, kedatangan Tuhan sudah demikian dekat. Jangan sampai saat dia datang, ternyata kita ketinggalan. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Yang keempat, kita bersyukur apa, saudara-saudara? Bersyukurnya yaitu sekalipun di rumah, tapi masih bisa ibadah. Beberapa puluh tahun yang lalu, saudara-saudara, saya pernah mengucapkan satu kata, bahwa dunia ini akan tiba waktunya nanti, di mana kita tidak bisa kumpul bersama. Waktu itu memang arah saya bahaya penganiayaan, seperti di zaman Ma'aseh-Shlichim atau kitab Kisah Para Rasul. Saya sempat ngomong bahwa nanti akan ada masa aniaya besar di mana orang tidak bisa lagi beribadah. Dan sekarang faktanya betul tidak bisa ibadah, saudara. Bisa beribadah di rumah sendiri-sendiri. Artinya rumah saudara menjadi kehilat. Betul ya Bapak Ibu? Rumah saudara jadi kehilat. Nah sekarang kalau rumah saudara jadi kehilat, kira-kira kalau saudara mau marah-marah, risih enggak? Ada Tuhan loh di rumahmu. Rumahmu sekarang jadi kehilat. Ayo, ngamuk-ngamuk, ya, cemberut, mukanya masam, risih enggak kira-kira? Ini kesempatan loh saudara-saudara. Kita bersyukur, kita bisa berkata, ya Tuhan saya bersyukur. Rumahku sekarang jadi kehilat. Kalau jadi kehilat, jadi gereja. Berarti tutur kata saudara juga mesti hati-hati. Cara hidup saudara juga mesti hati-hati. Jangan tukang ngamuk, tukang marah-marah. Kalau sudah marah-marah nanti ekstrim lagi. Barang-barang dibantingi, itu banting-banting barang dikehilat loh. Ya, saudara-saudara, ingat sekali lagi saya katakan, rumahmu sekarang menjadi kehilat. Jaga hati, jaga pikiran. Tuhan ada dalam rumahmu. Amin. Ya, sekarang kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara. Yang kelima, kita bersyukur apa? Yang kelima, kita bersyukur karena masih diberikan kesehatan. Wah, saudara lihat ya, orang-orang yang sakit di rumah sakit untuk bernafas saja, itu bayarnya mahal Bapak Ibu. Tetapi kita bisa bernafas dengan gratis. Kita buka mata di pagi hari, kita masih melihat atap kamar kita. Kita masih melihat istri, anak-anak kita dalam keadaan sehat. Kita melihat cucu kita dalam keadaan sehat. Itulah anugerah Bapak Ibu. Itulah kemurahan yang Tuhan berikan. Yang mana kita perlu selalu mensyukuri. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Dengan kita mengetahui tentang kondisi dan keadaan yang ada di dunia ini. Apa yang harus kita ketahui? Yang kedua adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa? Yang pertama, jangan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Kalau di kitab suci kita tertulis, ya jangan ditiadakan, jangan juga dipelesetkan. Sudahlah, apa adanya saja, wong itu tertulis kok. Saya ambil contoh misalnya masalah rapture. Sekarang ini saya bingung, saudara-saudara. Orang yang tadinya percaya Bapak Yahweh, sekarang jadi kepleset, manggilnya tidak manggil nama Bapa. Akhirnya berjalan lebih lanjut, dia menolak rapture, menolak masa pengangkatan. Lah saya jadi bingung, kenapa ini belajar dari mana? Ada yang bilang, oh saya belajar dari orang Yahudi. Saya bilang, kiblat kita, pandom kita, arah ukuran kita itu bukan pada orang Yahudi. Sekalipun iman kita dari mereka. Tetapi yang menjadi tolak ukur di dalam iman kita itu kitab sucinya Bapak Ibu. Selama di kitab suci tertulis ya sudah. Tinggal lakukan, kok bingung saudara-saudara. Malah ada yang bilang, oh saya dengar si A bilang katanya nggak ada rapture. Lah kalau nggak ada ngapain ditulis? Nanti mereka berdalih, oh itu palsu katanya. Enak wae ya ngomong palsu, tapi dia tidak bisa menunjukkan aslinya. Tetapi kalau dia mau nunjukin bisa saja malah dia sendiri yang memalsu. Tapi faktanya kan sekarang sedang berjalan. Waktu juga berjalan dengan cepat. Ya toh Bapak Ibu, sekarang waktu kan cepat sekali. Dan itu tertulis dalam kitab suci. Anda tidak bisa menyangkali. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kalau saudara tidak paham, ya jangan tanya sama orang yang mengatakan Bapak Yahweh itu setan. Ada loh pendeta yang mengatakan Yahweh itu setan. Wah ini tragis banget saudara-saudara. Saya berpikir ini berteologia di mana? Ya, ini teologia namanya saudara-saudara. Masa orang berkata haleluya kok ngomong Yahweh itu setan. Lah Anda tahu nggak artinya haleluya itu apa? Hampir sebagian besar saya tanya orang-orang Kristen. Haleluya itu apa? Oh itu pujilah Tuhan. Ngawur. Haleluya itu artinya pujilah Yahweh. Haleluya itu artinya pujilah. Bahasa Arabnya itu halal, itu terpuji. Yahnya itu adalah kependekan dari Yahweh, saudara-saudara. Jadi bukan pujilah Tuhan. Tuhan itu gelar, Yahweh itu nama. Ya. Nah ini kita perlu paham banget, saudara-saudara. Makanya kalau tidak paham ya jangan tanya sama orang yang anti dengan pengajaran kita. Apalagi tanyanya sama kepercayaan lain, itu lebih parah lagi, saudara-saudara. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Yang kedua, tapi nomor 3 ya, berjaga-jagalahnya apa? Jangan jadi bunglon rohani. Tahu bunglon, saudara-saudara? Bunglon itu kalau berada di tanah, warnanya jadi seperti tanah. Kalau berada di pohon, warnanya jadi kayak pohon. Kalau dia nempel di daun, warnanya jadi daun, saudara-saudara, hijau daun. Itu namanya bunglon, saudara-saudara. Nah, saya menyebut orang-orang yang beriman bunglon. Itu dia ngerti, tapi kalau dia ada di kelompok yang tidak mengagungkan nama Bapa, dia nggak mau. Bahkan ikut-ikutan menolak. Saya pernah didatangi oleh seseorang pendeta. Maaf saya tidak sebut namanya. Tetapi pendeta ini dia datang ke tempat saya dan dia berkata begini, Pak Lukas, saya seorang pendeta, seorang gembala sidang yang menggembalakan di sebuah desa yang terpencil. Wah dia cerita pelayanannya. Dan saya bilang, Pak, saya jujur, saya kagum dengan Bapak. Kenapa? Karena tidak semua orang diberi karunia
untuk bisa melayani di daerah minus. Jadi secara psikologi saya mengatakan Bapak itu orang hebat. Nah, waktu selesai saya ngomong begitu, saudara-saudara, Pak Pendeta ini bilang begitu, iya ini Pak, pendeta-pendeta kota itu cuma hanya, dia bilang apa ya, mendirikan kerajaannya sendiri, katanya. Pendeta kota itu enggak peduli dengan pendeta desa. Wah, ini saya mendengar kayak gini kok kayak enggak nyaman, saudara-saudara. Terus akhirnya ujung-ujungnya dia ngomong sama saya begini, Pak Lukas, saya jujur saja dah, saya mau terus terang. Saya kan mau Natalan Pak, jadi saya mau minta bantuan untuk Bapak bisa bantu gereja kami mengadakan Natalan. Ya. Nah, saya mengatakan, waduh, maaf Pak ya, saya kok sudah lama enggak Natalan Pak. Jadi ya saya tidak bisa memberikan bantuan. Kalau saya membantu ya saya membantu untuk Bapak saja, bukan untuk Natalan. Karena itu salah, saya bilang begitu. Nah, lalu saya ajari tentang hukum Loa, Bapak Ibu. Saya cerita tentang hukum Loa. Tujuan saya adalah supaya si Pak Pendeta ini hidupnya itu dicukupi oleh Tuhan. Karena Tuhan itu bekerja melalui sistemik. Tapi ternyata, saudara-saudara, begitu saya selesai ngajari hukum Loa, dia berkata begini, oh jadi Pak Lukas itu alirannya, apa dia bilang, teologia kemakmuran ya Pak. Saya agak terkejut, saudara-saudara, dia ngomong begitu. Lalu saya bilang begini, loh Pak, maksudnya gimana Pak? Begini Pak Lukas. Kalau Pak Lukas itu menganut teologi kemakmuran, itu kedagingan Pak, itu salah. Bapak bisa mati masuk neraka. Saya ngomong begini, oh gitu ya Pak. Wah berarti salah dong saya ini. Ya kalau gitu tolong diajari teologi kemiskinan Pak. Supaya saya tahu bagaimana teologi kemiskinan itu. Tapi setahu saya sih, Tuhan itu nantang kita, mintalah apa saja. Nah kalau apa saja saya boleh dong minta kekayaan. Karena dengan kekayaan saya bisa bantu orang. Tolong dong Bapak ajari saya teologi kemiskinan. Ya enggak begitu juga Pak loh. Sekarang begini, Bapak anti kemakmuran, tapi Bapak butuh duit. Ya enggak fair dong Pak kalau begitu. Saya langsung ngomong begitu saudara-saudara. Saya katakan, kira-kira Bapak kalau punya gereja besar, itu yang bisa membangun gereja besar itu orang kaya apa orang miskin? Dia diem, saudara-saudara. Saya bilang, di gereja, di semua gereja, pasti ada orang kayanya Pak. Dan orang kaya itulah yang menopang sehingga bisa membangun gereja. Nah, kalau cuma miskin semua, bagaimana bisa membangun? Saya bilang begitu. Nah ini kan tragis sekali Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena saya menyebut dia bunglon rohani, kenapa? Karena waktu saya ngomong, karena sebelumnya kan dia ya mengagung-agungkan Bapak Yahweh. Tapi ya namanya orang belum murni, itu kepleset-pleset ngomongnya, saudara-saudara. Jadi saya bilang, oh Bapak berarti belum mantap ya tentang nama Bapak Yahweh, dia kayak malu gitu, saudara. Nah ini yang saya sebut, ini Kristen bunglon, saudara-saudara. Di sana ngomong apa, di sini ngomong, ikut arus lah begitu. Enggak konsisten, saudara-saudara. Tapi saya menghimbau kepada jemaat yang saya kasihi, khususnya jemaat Aleph Tau. Setialah dan jangan jadi bunglon. Tetapi jadilah saudara memiliki prinsip yang kuat, yang tidak bisa digoyahkan dengan cara apapun juga. Nah, saudara yang terkasih, sekarang kita lihat yang keempat dari poin yang kedua. Berjaga-jagalah. Berjaga apa, saudara-saudara? Dengan adanya ibadah streaming, semua gereja itu terbuka. Artinya, saudara berada dalam gereja yang majemuk,
dalam satu wadah, yaitu YouTube. Memang ada yang menggunakan Zoom, ada juga yang menggunakan Facebook, tapi saya lebih suka menggunakan wadah YouTube, karena itu tidak terbatas waktunya, saudara-saudara. Jadi, kalau kita sudah berada dalam suatu keterbukaan, saudara harus bisa tetapkan. Karena saudara lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini, bingung akhirnya, saudara-saudara. Yang mana yang mau diikuti? Itu sebabnya saya katakan kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak keliru di hadapan Tuhan. Oke, sekarang yang ketiga, poin yang ketiga. Jangan takut. Jangan takut. Takut apa, saudara-saudara? Takut tentang kondisi dan keadaan yang sekarang ada. Sampai hari ini, saya masih mendapatkan WA dari beberapa orang yang mengatakan begini, Pak Lukas tolong doakan. Saya kok melihat situasi, mendengar berita-berita, saya kok jadi semakin takut, Pak. Saya bilang takut apa? Virus corona ini semakin membabi buta di Indonesia. Saya bilang kenapa Anda mengakses berita-berita yang seperti itu? Itu kan energinya negatif, saudara-saudara. Dan saya perlu katakan, jangan pernah takut. Karena ada Bapa Yahweh yang melindungi dan menjaga saudara. Yang penting kita tidak jarak, gitu loh, saudara-saudara. Tahu jarak? Sudah tahu ada orang yang kejangkit virus, kita jarak berusaha untuk mendekati orang itu misalnya, itu juga kurang bijaksana. Tapi selama saudara menjalani hidup ini dengan wajar, saya katakan jangan takut. Jangan gelisah, jangan khawatir. Karena Bapa Yahweh itu menjadi pelindung dan penjaga hidup saudara. Saya munculkan kembali ayat firman Tuhan. Sekalipun 1000 orang rebah di sisi kirimu, dan 10.000 rebah di sisi kananmu, namun hal itu tidak akan menimpa engkau. Itu ayat firman Tuhan loh. Kalau yang firman Tuhan tertulis, ya jangan disangkali, saudara-saudara. Kalau ada orang yang mengkritik, pendeta-pendeta yang mencemooh, kalau saya kok nggak pusing, saudara-saudara. Karena saya maklum, ya memang pengetahuan dia cuma sampai di situ. Dia tidak paham akan mujizat. Jadi ngapain kita bertengkar? Ya diamkan saja kan sudah. Ya. Jadi saya katakan jangan takut. Karena Bapa Yahweh itu pelindungmu. Sekarang yang berikutnya, saudara-saudara. Yang kedua, tetaplah berpikir positif. Sekali lagi, tetaplah berpikir positif. Bahkan saudara katakan bahwa kondisi seperti sekarang ini justru kekayaanku naik 100 kali lipat. Ayo, saudara saat ini itu yang dibicarakan apa, saudara-saudara? Saya ingin kondisi seperti ini, jangan saudara ngomong yang bikin apa ya, kecil hati gitu. Tapi saudara berkata begini, sekalipun kondisi ekonomi di dunia ini sedang carut-marut, lihat kekayaanku akan meningkat 10 kali lipat atau 100 kali lipat dari sekarang. Ayo saudara berani atau tidak? Nanti saya ngomong begini, ada juga loh yang nggak suka, saudara-saudara. Ada yang berkata begini, kenapa ya kondisi seperti ini kok mikir kekayaan? Ini Pak Lukas nih sesat ini, kondisinya sudah carut-marut seperti ini kok mikir kekayaan. Kalau orang ngomong seperti itu sama saya, saudara-saudara, saya akan berkata begini, oke, saya nggak boleh kan ngomong kekayaan,
terus saya harus ngomong apa? Harus mikir kemiskinan. Saya harus mikir sakit penyakit. Saya harus mikir tertular virus. Saya harus mikir hancurnya mata pencaharian. Saya harus mikir gagalnya keuangan. Saya harus mikir kerugian besar. Ayo, saya katakan, justru inilah saatnya saudara mau menciptakan apa dalam pikiranmu. Mana yang saudara pilih? Mosok kita ngomong kekayaanku bisa 100 kali lipat, salah. Ya kalau salah ya sudah, mikir saja. Aku kena virus, kekayaanku hancur, ya toh, aku rugi besar, mata pencaharianku berantakan. Mau ngomong seperti itu? Kan tentu tidak, saudara. Makanya bicaralah hal-hal yang positif. Justru di saat seperti ini, saya punya keyakinan penuh. Kalau saudara berani berkata, sekalipun kondisi keuangan sedang berantakan di dunia ini, tetapi tidak mustahil Bapak Yahweh memulihkan keadaan saya. Saudara lihat pada zaman kitab Melehim Bet, ya, di Dua Raja-Raja. Itu pada waktu terjadi kelaparan yang hebat, ada seorang nabi yang menubuatkan bahwa besok harga akan mengalami penurunan yang begitu hebat. Ada kelompok ya dari kerajaan, ya, ajudan raja yang mengatakan hal itu tidak akan terjadi sekalipun Tuhan yang ngomong. Tapi faktanya apa? Besok betul-betul terjadi, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya katakan, kalau orang tidak mau, ya sudah, biarkan saja, saudara-saudara. Ya, tapi kalau saya katakan, jangan takut. Saudara tidak boleh takut dianggap serakah hanya karena mikir kekayaan. Saya katakan itu jauh lebih baik daripada saudara mikir kehancuran. Ayo saya ngomong ini benar atau tidak, Bapak Ibu? Ya. Saudara mau mikir kehancuran atau mikir kekayaanmu 100 kali lipat? Pilih sendiri, saudara-saudara. Kalau saya mah lebih baik mikir kekayaanku 100 kali lipat atau 1.000.000 kali lipat, boleh-boleh saja. Ya. Wong Tuhan itu kalau memberkati kita dengan caranya yang aneh kok. Ya. Sekarang, kalau sampai saudara kaya, lalu saudara menolong orang lain, apakah itu salah di mata Tuhan? Ayo. Ya, sekarang ini saya melihat ya ada beberapa orang yang WA saya, tetapi beritanya sama, saudara-saudara. Ini saya bacakan ya WA-nya, saudara-saudara. Ada orang yang WhatsApp saya, yaitu berkenaan dengan meninggalnya seorang miliarder. Dia berkata begini, saudara-saudara. Judulnya Kematian Sang Miliarder. Antonio Vieira Monteiro, Presiden Direktur Santander Bank Portugal, yang meninggal karena COVID-19 sepulang dari Italia. Yang jadi perhatian bukannya kematiannya, tetapi justru tulisan putrinya di media sosial, yaitu sebagai berikut. Ini saya bacakan ya, perhatikan baik-baik. Kami keluarga kaya raya, tapi ayahku meninggal seorang diri, sulit bernapas, seperti tercekik karena mencari sesuatu yang gratis tanpa biaya, yaitu udara segar. Sedangkan harta yang dikumpulkan ternyata tidak bisa membantunya. Bahkan ditinggalkan selamanya di rumah. Sebagian orang, tulisan ini sekedar dinilai keluhan si anak yang lagi kalut ditinggal ayahnya. Tetapi sesungguhnya ini merupakan pesan yang berharga. Apa artinya bergelimang harta, jabatan, dan kekuasaan jika ajal menjemput, semua itu tidak bisa menyelamatkannya? Mencari udara gratis saja tidak bisa.
Sesungguhnya betapa lemah dan rapuhnya kehidupan manusia itu. Ingat, hidup tidak sekedar menumpuk harta, melainkan juga harus menumpuk kebajikan. Hidup tidak hanya berpikir apa yang akan kita tuntut dan dapatkan, tapi apa yang sudah kita berikan dan seberapa besar keikhlasannya. Nah, Bapak Ibu, tulisan itu berhenti sampai di sini. Saya lalu mikir, saudara-saudara, kenapa orang ini kok baru sadar gitu loh. Berarti pada waktu dia menghimpun harta nggak pernah mikir orang lain. Ketika menghimpun harta dia nggak pernah mikir pekerjaan Tuhan. Tapi giliran sudah lenggek-lenggek mau mati, baru mikir dan menyalahkan hartanya. Dengan berkata apalah artinya harta dimiliki tetapi toh juga matinya kayak begitu. Kalau di pandangan saya berbeda, saudara-saudara. Kita menumpuk harta itu boleh saja. Wong itu nanti untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu orang lain. Kalau dia menumpuk harta hanya untuk diri sendiri, ya akibatnya menyesal. Seperti orang ini, Bapak Ibu. Kira-kira apa yang saya katakan ini dapat saudara pahami enggak kira-kira? Jadi jangan sampai dengan adanya orang yang kaya seperti itu, matinya tragis, lalu kita berpikir, ya udahlah kita nggak usah cari kekayaan lah, untuk apa? Toh juga mati tidak bisa dibawa. Ya memang justru karena mati tidak bisa dibawa itulah kekayaanmu bagikan orang lain. Jangan sampai nanti menyesal baru sadar, tapi sudah lenggek-lenggek mau mati, saudara-saudara. Jadi saya katakan, ini saya bicara dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Saudara mau menumpuk harta, tidak salah. Selama harta yang saudara pakai, saudara himpun untuk meluaskan pekerjaan Tuhan, dan untuk membantu orang-orang yang lemah. Itu tidak salah, saudara-saudara. Sekali lagi, yang salah itu kalau menumpuk harta, hanya untuk kepuasan diri. Itu yang salah. Dia jadi sadar, oh aku numpuk harta, ya itulah. Maka saya katakan ini jadi apa? Kayak bumerang gitu. Kalau orang mikir seperti ini dari sisi yang negatif, akhirnya bilang, ya udahlah kita nggak usah mikirin harta dah. Kita ya menyerah saja apa kata nasib nantinya. Itu lebih parah lagi, saudara-saudara. Ya. Jadi, saya katakan lebih baik lagi kita punya harta banyak, tetapi menjadi penopang pekerjaan Tuhan, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang suka menolong orang lain. Nah itu baru benar, saudara-saudara. Jadi menumpuk hartanya itu tidak salah, yang salah itu sikap kita dalam kita mengumpulkan harta. Karena memang saya harus akui kecenderungan manusia kalau sudah kaya jadi aneh-aneh. Dia bukannya mau nolongin orang malah nguasai orang seperti tadi kelompok Bohemian tadi dan kelompok Committee of 300 kan begitu saudara-saudara. Visinya mau nguasai orang lain. Nah itu yang tidak boleh. Begitu ya Bapak Ibu. Jika saudara bertanya, maka saya katakan begini ya. Ini saat kondisi yang seperti sekarang, ini saatnya kita mengucapkan kata-kata yang dahsyat, kata-kata yang besar. Kenapa? Selama kita yakin perjalanan hidup kita tidak sendiri tetapi bersama dengan Tuhan, saya katakan engkau aman. Saya katakan engkau aman sekali lagi. Jadi apa? Coba saya akan buat sebuah ilustrasi begini. Kalau ada seseorang yang minta tolong sama matahari, katakanlah ya, ini sebuah ilustrasi. Hei matahari, tolong dong, bantu saya. Rumah saya ini kok banyak yang gelap ya.
ketika mataharinya datang, dia akan bertanya apa? Di mana rumahmu yang gelap ya? Aku nggak lihat tuh rumah yang gelap di tempatmu. Betul nggak saudara-saudara? Kenapa seperti itu? Karena di dalam diri matahari itu menjadi sumber cahaya. Sama seperti diri kita. Selama diri kita itu menyatu dengan Tuhan, kita nggak akan bicara hal-hal yang negatif. Selalu positif terus yang kita ucapkan, sekalipun kondisi keadaan seperti sekarang. Saya kalau ada orang yang WA saya bicara negatif, saya bilang, oh kamu mau ya mengalami seperti apa kamu ucapkan? Enggak Pak, lah kalau enggak ngapain kamu mengeluh kayak begitu? Ayo pancarkan hal-hal yang positif. Ya. Jadi saudara-saudara, jika saudara, saya katakan ya, jika saudara berjalan bersama dengan Yesua, saya katakan sekali lagi, engkau masuk neraka sekalipun, neraka tidak akan panas, saudara-saudara. Perhatikan kata-kata saya. Kalau saudara berjalan bersama Yesua, sekalipun engkau harus masuk neraka, neraka tidak akan panas, saudara-saudara. Saudara mungkin masih ingat bukan? 3 anak pemuda, Hananya, Misael, Azaria. Mereka dilemparkan ke dapur api perapian yang dipanaskan 7 sampai 10 kali lipat. Tidak terbakar, rambutnya pun tidak terbakar. Kenapa? Ada Bapak Yahweh yang menemani. Di situ dikatakan ada sosok manusia ya, yang menemani. Tadinya 3, tetapi kenapa kok ada 4? Ya itulah Tuhan sendiri. Dan saya selalu ingat kata-kata iman dari ketiga anak muda ini. Ketika disuruh menyembah, dia ngomong sama Raja Nebukadnezar. Dia berkata begini, saya tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Kenapa? Karena aku hanya mau menyembah kepada Tuhan yang aku sembah, yaitu Yahweh. Seandainya aku harus mati dan Yahweh tidak menolong, perlu Tuanku ketahui bahwa aku tetap tidak akan mau menyembah kepada patung buatan Tuanku Raja. Nah itu namanya iman, saudara-saudara. Artinya apa? 3 orang muda itu berkata, kalau toh Tuhan tidak nolong saya harus mati dibakar. Enggak masalah, yang penting aku mati dalam ketaatan. Tapi faktanya, apakah 3 orang itu mati? Tidak, saudara-saudara. Kapan Anda bisa membuktikan iman saudara, kalau bukan sekarang ini? Saya katakan, dalam nama Bapa Yahweh, mujizat Tuhan masih berlangsung sampai dunia ini kiamat. Saudara harus yakini itu. Tapi kalau saudara tidak yakin, ya bagaimana? Enggak akan bisa, saudara-saudara. Jadi jangan kita mau ikut anut grubyuk apa kata orang. Saya akan naikkan sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini cukup menarik ya. Yaitu cerita tentang Abu Nawas, saudara. Abu Nawas itu tokoh, mungkin bisa dianggap tokoh fiksi ya, dari kerajaan 1001 malam. Ceritanya si Abu Nawas ini disuruh menjual keledai oleh istrinya, saudara-saudara. Tetapi ketika dia mau menjual keledai, dia diintai oleh 4 orang yang akan menyurangi Abu Nawas, saudara-saudara. Orang 4 ini berembuk, ayo kita tipu Abu Nawas. Waktu Abu Nawas membawa keledai, ada 1 orang dari kelompok 4 orang itu, dia ngomong begini, hei Abu Nawas, kamu mau kemana dengan kambing kamu? Wah, Abu Nawas marah, enak aja kamu bilang kambing, ini keledai, enak aja, kamu bisa lihat enggak? Orang itu bilang, loh kok kamu bisa bilang begitu, wong saya lihat ini kambing kok bukan keledai kok. Ya udah, akhirnya Abu Nawas enggak peduli dengan orang itu. Akhirnya dia pergi lagi.
Di sana sudah dicegat oleh orang tadi, saudara, orang yang lainnya lagi. Kan ada 4 orang. Orang yang kedua berkata, hei Abu Nawas, kamu pergi kemana? Aku mau jual keledai. Ah, yang bener aja katanya kamu orang pinter, orang bijaksana. Mosok kambing dibilang keledai. Akhirnya apa? Abu Nawas nggak peduli. Dia jalan lagi. Sekarang ketemu sama orang yang ketiga, saudara. Ditanya sama, Abu Nawas, kamu mau jual kambing? Mau dijual berapa tuh? Enak aja kamu bilang kambing, ini keledai tahu? Abu Nawas marah. Tapi saudara, ketika dia meninggalkan orang yang ketiga, pikirannya mulai berbicara. Wah, jangan-jangan benar ini ya. Ini bukan keledai ini kambing ini. Wah, repot kalau ini kambing. Istri saya bilang keledai, yang benar yang mana? Nah, sekarang ketemu sama orang yang keempat. Abu Nawas, kamu mau jual kambing berapa tuh? Ya. Ini bukan kambing, ini keledai. Ya sudah, terserah, ternyata kamu semakin tua semakin goblok. Ya sudahlah, tapi kalau kamu mau, saya akan beli kambing kamu. Akhirnya apa? Abu Nawas menjual, ya udahlah ini dijual, ini kamu beli. Keledai yang dikatakan kambing itu akhirnya dibeli 3 dirham, saudara-saudara. Dan waktu dia pulang, dia tunjukkan 3 dirham kepada istrinya, ya saudara bisa tahu, ngamuklah istrinya Abu Nawas, saudara-saudara. Lah kamu orang bijaksana kok gobloknya luar biasa, ditipu sama orang mau. Ketika dimarahi seperti itu, wah Abu Nawas bikin pembalasan, saudara-saudara. Abu Nawas berkata, kalau begitu aku akan balas orang-orang ini. Lalu dia pakai kecerdikannya, dia bilang kepada pemilik toko, saya punya tongkat ajaib. Dia ambil kayu, asal kayu dia ambil, kemudian Abu Nawas cuma nuding-nuding. Saya mau ini, pakai kayu, saudara. Nah, waktu itu barang-barang dikasihkan Abu Nawas dan Abu Nawas bilang, bye, tinggal. Lalu dia pergi lagi ke toko yang lain, seperti itu, saudara. Lah 4 orang ini berpikir, wah, Abu Nawas ini ternyata punya tongkat ajaib, punya kayu yang cuma nuding-nuding saja, barangnya diambil tanpa bayar. Wah, ini kalau kayunya kita beli, wah enak kita. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya keempat orang itu menemui Abu Nawas dan berkata, hei Abu Nawas, bagaimana kalau tongkat ajaib itu aku beli? Abu Nawas berkata, enak aja kamu beli, ini tongkat sakti tahu, nggak bisa kamu beli. Ayolah dijual dengan kami, saya mau membeli dengan harga yang mahal. Enggak aku enggak mau, ya pura-pura jual mahal. Tahu enggak, tongkat ini itu untuk nuding apa saja saya tinggal ambil. Iya saya tahu, saya sudah melihat sendiri. Begini aja deh, bagaimana kalau tongkat itu aku beli 300 dinar emas. Boleh enggak? Ya udahlah, nih. Dia ambil 300 dinar emas. Buru-buru Abu Nawas meninggalkan mereka. Nah sekarang keempat orang itu pegang tongkat ajaib, saudara-saudara. Dia pergi ke toko, dia tuding-tuding barang, saudara-saudara. Setelah itu dia ambil barangnya, dia mau pulang. Ya karuan saja pemilik tokonya ngamuk-ngamuk. Kamu sudah nuding-nuding barang mau beli, mana uangnya? Orang 4 ini celingak-celinguk loh. Itu tadi tongkatnya Abu Nawas, nuding-nuding saja bisa kok ini enggak bisa. Pemilik tokonya ngomong gini, kamu tahu enggak? Abu Nawas itu sudah deposit uang dulu. Jadi dia tinggal tuding-tuding, tinggal ambil, nanti urusan pembayaran dihitung sama depositnya dia.
4 orang ini marah, kurang ajar kita ditipu sama Abu Nawas, saudara-saudara. Nah, apa makna dari cerita yang saya ceritakan ini? Itu memiliki makna. Ucapan banyak orang sekalipun itu bisa saja salah, saudara-saudara. Artinya, sekalipun itu salah bisa dianggap benar karena yang ngomong orang banyak. Karena orang tidak lagi melihat faktanya, tapi banyak orangnya yang ngomong bahwa itu adalah benar. Dan berpendapat kalau banyak orang yang ngomong itu pasti benar. Saya bilang tidak. Tuhan kita itu tidak seperti itu. Saya tetap mengimani sampai kapanpun bahwa nama Bapa Yahweh itu adalah nama Tuhan Sang Pencipta. Sekalipun semua orang mengatakan salah, tapi iman saya sudah mengatakan itulah nama yang benar. Jadi bukan banyaknya orang, ya, tapi pemahaman kita itu seperti apa. Untuk memulihkannya, untuk meraih apa yang setan sudah ambil, yang sudah rampas, perlu hikmat agar keselamatan bisa kembali. Ingat Bapak Ibu, manusia ini sudah ditipu oleh setan. Adam dan Hawa sudah dijatuhkan. Karena apa? Karena Adam menyerahkan kuasa yang Tuhan berikan. Sekarang direbut kembali oleh Yesua. Dan dia akan berikan kepada orang-orang yang mengasihinya. Kita lanjut, saudara-saudara. Kita lanjut yang berikutnya. Kita lihat yang ke berapa? Yang ketiga ya, saudara-saudara. Yang ketiga. Ingatlah, apa yang saudara pikirkan, itulah yang akan akan ditarik masuk ke dalam hidup saudara. Sekali lagi, yang ketiga. Ingatlah, apa yang saudara pikirkan, itulah yang akan ditarik masuk dalam hidup saudara. Kalau kondisi keadaan dunia yang sedang seperti ini, mikirnya negatif melulu, ya jangan salahkan Tuhan. Kalau ternyata hidup saudara betul-betul terjadi apa yang saudara pikirkan. Jadi sekalipun kondisinya seperti ini, berpikirlah hal-hal yang positif. Seperti tadi saya katakan, ayo saudara berani nggak ngomong sekarang? Kekayaanku 100 kali lipat dari sekarang apa yang saya miliki. Ayo berani nggak saudara? Kalau berani, ayo ngomong sama istrimu, ngomong sama suamimu, ucapkan sekarang. Kekayaanku saat ini akan meningkat 100 kali lipat. Ayo saya kasih kesempatan saudara-saudara. Jangan sampai saudara, opo iyo. Tapi hari ini saya katakan, apa yang engkau katakan, apa yang engkau pikirkan, itu yang akan terjadi. Ya. Kemudian saudara-saudara kita lanjut yang berikutnya. Yang keempat, jangan takut. Jika ada yang mengolok iman saudara, biarkan saja. Karena memang kemampuan mereka baru sampai di situ. Jangan berdebat atau ngajak bertengkar. Percuma, saudara-saudara. Lebih baik saudara pegang prinsip itu. Ya. Oke, sekarang kita lihat poin yang keempat, saudara-saudara. Poin yang keempat. Yang keempat adalah peganglah firman kuat-kuat. Peganglah firman kuat-kuat. Jangan terpengaruh dengan banyaknya pendapat orang. Ini tadi saya sudah ilustrasikan tentang si Abu Nawas tadi ya Bapak Ibu. Jadi jangan saudara gampang terpengaruh. Pegang kuat-kuat firman. Di poin ini saya mau tanya sama saudara. Saudara masih ikut pembacaan kitab suci? Ayo, saudara sudah mulai ketinggalan? Kejar. Atau saudara sudah mulai malas. Ingat, kondisi seperti sekarang kita harus betul-betul kuat berpegangan kepada firman Tuhan. Lanjut, yang kedua.
ciptakan damai sejahtera di antara sesama umat manusia. Ciptakan damai sejahtera. Ya, artinya apa? Saudara dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan siapapun, jangan sampai kita menciptakan hal-hal yang buruk. Jangan bikin permusuhan, saudara-saudara. Sekarang yang berikutnya, yang terakhir, saudara-saudara. Saat ini kita sudah berada di penghujung zaman. Setialah, setelah selesai COVID-19 ini, usahakan untuk menerima meterai kepemilikan dalam baptisan pembaharuan. Kemarin ada 3 orang dari Jogja dan 1 orang dari Magelang yang menyadari bahwa kondisi seperti ini betul-betul kita harus dimeterai oleh meterai yang benar. Karena nanti di kursi pengadilan Tuhan, orang akan ditanya, kamu meterainya atas nama siapa? Baptisan pembaharuan itu adalah meterai kepemilikan, agar supaya keselamatan kita, diri kita, tubuh jiwa roh kita menjadi milik Bapa Yahweh. Oleh karena itu pada malam hari ini, saya ingin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tetap berpegang teguh, agar supaya iman kita tidak goyah. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa.